Ya pemirsa, siang hari ini kita akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana Museum Nasional dipenuhi warga Jakarta maupun mancanegara di musim liburan akhir tahun ini. Pameran fosil manusia purba menjadi salah satu pameran yang menarik wisatawan. Berikut pemirsa laporan Yudi Keswandi dari Museum Nasional Indonesia untuk Anda. Selamat siang pemirsa TV One, saat ini saya sedang mengabarkan dari Museum Nasional Indonesia. Nah, dari sekian banyak pameran-pameran yang dihadirkan di Museum Nasional Indonesia ini, saya tertarik nih untuk mengajak pemirsa TV One untuk melihat di salah satu pameran mengenai yang bertajuk Indonesia the Oldest Civilization on Earth. Atau pemirsa ini juga 130 years after Pithecanthropus erectus atau yang biasa kita kenal dengan Homo erectus. Jadi di sini pemirsa belajar banyak mengenai evolusi dari manusia purba menjadi manusia modern sekarang ini atau yang biasa dikenal dengan tadinya Homo erectus menjadi Homo sapien ataupun manusia modern. Nah pemirsa, ini salah satunya, selain setidaknya ada 20 koleksi yang disediakan, ada juga seperti di belakang saya pemirsa adalah film ataupun dokumenter yang ditampilkan langsung oleh ahli prasejarah Indonesia mengenai evolusi ataupun sejarah-sejarah manusia purba menjadi manusia modern. Nah pemirsa, langsung aja yuk kita lihat-lihat ke dalam. Dari beberapa pameran yang disuguhkan di Museum Nasional Indonesia, pameran fosil manusia purba menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Bagaimana tidak, pengunjung yang datang ke pameran bertajuk Indonesia the Oldest Civilization on Earth, 130 years after Pithecanthropus erectus ini bisa melihat pameran sekaligus belajar mengenai sejarah dan evolusi manusia purba menjadi manusia modern dengan cara yang menarik. Ada setidaknya 20 koleksi dan film atau dokumenter yang bisa ditonton untuk edukasi. Nah pemirsa TV One, rasanya kurang lengkap nih kalau saya tidak mengajak pemirsa TV One untuk berbincang langsung bersama dengan salah satu pengunjung yang nampaknya sedang belajar dan mengedukasi anak-anaknya seperti itu ya. Selamat siang Ibu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya dengan Suli. Ibu Suli. Ibu, aku mau nanya-nanya sebentar ya Bu ya, dengan anak-anak ini nampaknya ramai sekali di sini. Nah Bu, aku mau nanya nih, kenapa sih Ibu memilih untuk pergi ke museum di liburan Nataru ini Bu? Ya, saya sangat senang mengajak mereka datang ke museum. Karena museum itu pada saat hari berlibur mereka dapat berekreasi sekaligus dapat belajar. Jadi banyak sekali peninggalan-peninggalan yang mereka harus tahu. Jadi ada keberlanjutan ya. Mereka tidak hanya sekedar datang ke mall, tidak sekedar datang yang sifatnya hanya kekinian, tetapi mereka tahu yang sejarah dan peninggalan yang ada di Indonesia. Adik-adiknya sendiri nih gimana nih, udah mendapatkan pelajaran apa? Kan kita sekarang ada di Museum Pithecanthropus erectus gitu ya, atau manusia purba. Adik-adiknya tadi udah belajar apa? Udah lihat fosil, udah banyak, nyobain apa gimana nih? Udah lihat semuanya tentang purba-purbaan yang ada di sini. Adiknya kelas berapa sih? 5. Kelas 5 SD udah belajar purba-purbaan. Semoga nanti di sekolah nilainya jadinya lebih bagus ya, lebih bagus dari yang lainnya juga, karena kan ditanyain juga ya pasti di sekolah ya. Iya, tapi sebelumnya nggak belajar itu sih. Yaudah, yang penting kesini terhibur, terrekreasi ya, dan belajar juga pastinya. Nah, Ibu gimana kalau Ibu pribadi mengajak anak-anaknya ke sini, direkomendasikan kah atau gimana deh? Senang nggak sayang? Iya, senang. Tapi aku seorang YouTuber. Oh, kamu sebenarnya. Boleh deh, berarti dijadiin konten ini nanti ya, dimasukin ke YouTube-nya. Banyu Glaput. Oke, siap nih pemirsa TV One, boleh ya dicatat, nanti ada tentang ini pasti ada nggak dimasukinnya nih nanti kita di YouTube-nya? Masuk dong. Nah, ibunya direkomendasikan kah atau pesan-pesan mungkin buat pemirsa TV One untuk lebih baik merekreasi ke tempat-tempat seperti ini atau bagaimana? Ya, saya memang cenderung mengajak anak-anak mereka kepada suatu fasilitas publik umum, fasilitas umum adalah sekaligus mereka berrekreasi, tetapi juga mereka mendapatkan sesuatu pengetahuan yang sangat berguna bagi mereka. Mereka tidak belajar seperti di kelas, tapi dia tidak merasakan belajar, tetapi mereka dapat suatu pengetahuan. Jadi sebaiknya sih sangat direkomendasikan untuk datang ke museum ya, untuk mereka tahu gitu. Terima kasih Ibu, terima kasih adik-adik semuanya, sukses terus untuk sekolahnya. Nah pemirsa TV One, itu dia tadi
salah satu perbincangan begitu ya. Jadi itu sangat direkomendasikan untuk pemirsa TV One. Dan museum ini juga sudah dibuka pada tanggal 21 Desember 2024 lalu. Dan kira-kira ini nanti akan dibuka selama sebulan, namun sewaktu-waktu dapat berubah nih. Jadi buat pemirsa, mumpung masih liburan ya pemirsa, boleh banget langsung ke Museum Nasional untuk melihat-lihat sekaligus belajar ataupun beredukasi mengenai sejarah-sejarah di sini. Dari Jakarta, Yunika Suwandi, Agung Dul TV One mengabarkan.